Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu tangan yang dituntun. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 61 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mazmur hasil permainan kecapi Daud ketika hatinya lemah. Dia mengalunkan seruan kepada Tuhan, dan isi seruannya Daud itu sangat berbeda dengan seruan doa-doa kita. Jika kita mau jujur, apalagi ketika kita sedang berada dalam tekanan dan hati kita lemah, seperti keadaan yang sedang menimpa Daud saat itu. Daud berseru demikian saat hatinya lemah. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Setidaknya 2 perkara kita akan jumpai dari seruan doa Daud ini. Pertama, Daud merendahkan dirinya dengan mengakui bahwa ada tempat, yaitu gunung batu, yang terlalu tinggi baginya. Untuk ke sana, Daud membutuhkan Tuhan untuk menuntunnya. Banyak tempat di hidup kita yang sebenarnya terlalu tinggi bagi kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu mencapainya. Akibatnya, manusia mencoba segala cara untuk mencapainya dengan kekuatan dan pikirannya sendiri. Hari esok atau masa depan itu adalah perkara yang belum pernah kita jalani. Banyak hal tidak akan kita mengerti, dan hal itu sejujurnya terlalu tinggi untuk difahami. Seperti gunung batu bagi kita yang terlalu tinggi untuk dijalani. Kita perlu Tuhan yang menuntun kita menuju ke sana. Kapan terakhir kali kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, bukan untuk meminta-minta berkat dan pertolongan kepadanya, tapi seperti seorang anak kecil yang minta untuk dituntun dengan menyodorkan tangannya ke papanya, supaya digandeng saat hendak berjalan-jalan di mal atau di taman atau menyeberang jalan raya. Sifat anak kecil yang sadar bahwa dia tidak tahu dan tidak mampu berjalan sendirian itulah yang membuat secara natural dia menyodorkan tangannya untuk dituntun oleh papanya. Kedua, memang banyak hal yang bisa dianggap terlalu tinggi bagi Daud atau bagi kita. Namun saya menemukan bahwa yang dimaksud oleh Daud sebagai gunung yang terlalu tinggi baginya adalah Tuhan sendiri. Buktinya, jika saudara melihat dan memperhatikan ayat-ayat berikutnya, kita akan menemukan pernyataan Daud ini. Mazmur 61 ayat 4 sampai dengan 5 dan ayat 7 sampai dengan ke-9. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Tambahilah umur raja tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah
selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya. Sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Untuk memahami dan mengenal Tuhan dengan benar, Daud merasa hal itu adalah seperti mendaki gunung batu yang terlalu tinggi baginya, sehingga dia perlu dituntun oleh Tuhan sendiri. Inilah perwahyuan penting yang perlu kita fahami. Agama adalah cara manusia untuk bisa memahami dan mengerti tentang Tuhan. Namun agama adalah buatan manusia, hasil pemikiran manusia. Terkadang agama bisa menjadi lebih jahat dari hidup sehari-hari. Atas nama agama, manusia bisa membenci orang lain. Atas nama agama, manusia bahkan bisa membunuh dan saling mencelakakan. Ingat, Nazi Hitler bisa membantai 6 juta warga Yahudi di Eropa sebab ada tokoh-tokoh agamawi dari gereja-gereja di Eropa yang membantu dan mendukung aksi dari Nazi Hitler atas nama agama. Daud sadar dia tidak akan dapat memahami Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang menuntun dia mencapai gunung batu yang terlalu tinggi itu baginya. Bukankah kekristenan adalah demikian? Tanpa Tuhan sendiri yang menuntun, yaitu Roh Kudus-Nya atau firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, maka usaha manusia untuk mengenal Tuhan dengan benar adalah sia-sia. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Amin. Jesus loves you, and so do I.